Selamat pagi Pak Ki dan teman-teman. Saya Patricia Leonard, MPM 19080013 dari kelas Biosistematika golongan A, Fakultas Nanobiologi Universitas Salamajaya Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan tentang Monera dan Protista. Perbedaan Monera dan Protista. Ciri morfologis Monera adalah tidak memiliki organel yang dilindungi oleh membran, ukurannya lebih kecil dan besar tunggal. Sedangkan ciri morfologis protista adalah memiliki organel yang dilindungi oleh membran ukurannya lebih besar, besar tunggal, dan multiseluler. Reproduksi Monera itu dilakukan secara aseksual, pembelahan binar atau bertunas. Dan seksual itu bisa dari konjugasi, transduksi, dan transformasi. Sedangkan protista itu reproduksinya secara seksual dan aseksual, di mana aseksualnya pembelahan binar atau pembelahan ganda. Monera bergerak dengan flagella, itu ada atrik di mana itu tidak ada flagella, monotrik itu flagellanya satu, plavotrik flagellanya banyak tapi hanya di salah satu ujung. Amfitrik flagellanya banyak dan di kedua ujung. Meretrik ini flagellanya banyak dan di seluruh permukaan. Sedangkan protista dia bergerak dengan silia, flagella, atau pseudopodia. Materi genetik pada Monera itu terdapat di sitoplasma, sedangkan protista itu terdapat di membran inti. Habitat Monera adalah di darat atau air, tetapi tidak dapat bertahan lama di air. Sedangkan protista habitatnya adalah di lingkungan akuatik. Peran Monera adalah pembusukan makanan di dalam usus, pembuatan keju, mengubah nitrit menjadi nitrat, mengikat nitrogen sehingga menyuburkan tanah, menyebabkan penyakit tifus, tetanus, sifilis, dan sebagai dekomposer pada berbagai ekosistem. Peran protista adalah menyebabkan penyakit malaria, disentri, penyakit tidur, menyebabkan penyakit pada anggur, mentimun, kentang, pohon tembakau, dan kelapa. Dan pada siklus kehidupan air bergantung pada protista tumbuhan karena memiliki kemampuan berfotosintesis. Salah satu contoh dari Monera adalah Oscillatoria sp. Oscillatoria sp termasuk kelompok Monera, yaitu Cyanobacteria. Klasifikasi Oscillatoria sp. Kerajaannya adalah Plantae atau Bacteria. Filumnya Cyanophyta, kelasnya Cyanopiceae, bangsa Oscillatoriales, suku Oscillatoриaceae, marga Oscillatoria, dan jenis adalah Oscillatoria sp. Ciri-ciri Oscillatoria sp, yaitu dinding selnya tebal dan berwarna kuning, pigmennya berwarna hijau, berbentuk lurus dan panjang, ujung filamen berbentuk bulat dan berwarna hijau tebal bergaris-garis. Dan toleransi terhadap keadaan kering dan terhadap suhu tertentu. Peran Oscillatoria sp adalah pada bidang industri, yaitu sebagai sel protein sel tunggal PST atau single cell protein SCP, yang berfungsi sebagai produsen primer dan pakan ikan. Berikut adalah salah satu contoh dari protista, yaitu Gracilaria sp. Gracilaria sp atau agam merah termasuk kelompok protista Macroscopis, dan klasifikasi Gracilaria sp yaitu domain Eukaryota, kerajaan Plantae, filum Rhodophyta, kelas Florideopiceae, bangsa Gracilariales, suku Gracilariaceae, marga Gracilaria, jenis Gracilaria sp. Ciri-ciri Gracilaria sp yaitu memiliki bentuk talus silindris dengan percabangan mulai dari yang sederhana sampai yang rumit dan rimbun. Tumbuh di rataan terumbu karang dengan arus yang salinitasnya ideal berkisar antara 20–28 ppm dan airnya jernih. Terus Gracilaria itu hidup dengan melekatkan talus pada substrat yang berbentuk lumpur, pasir, batu, dan yang lain, serta pada kedalaman 10–15 meter di bawah permukaan laut. Peran Gracilaria sp.
Pada bidang industri, penghasil agar-agar dalam bidang industri seperti farmasi, makanan, biologi, dan lain-lain. Produk olahan makanan seperti jelly, selai, permen, dan lain-lain. Pada bidang lingkungan, dia memiliki kemampuan biosorpsi terhadap logam berat CD atau kadmium. Berikut adalah literatur yang digunakan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.